Simbol utamanya adalah roti dan anggur. Dan efeknya adalah persatuan yang lebih dalam dengan Kristus dan peningkatan rahmat pengudusan. Ya. Kita menerima rahmat dari Allah karena Yesus sendiri yang hadir di sana. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Lalu sakramen penguatan. Sakramen penguatan atau sakramen krisma itu melengkapi ya baptisan, ya, menguatkan karena ada rahmat Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dan kita menerimakan minyak, ya, minyak krisma. Biasanya saat kita entah itu dewasa atau saat masih kecil itu, ya, diberikan tanda di dahi itu, tanda salib, ya, itu menggunakan minyak krisma. Itu sakramen kedewasaan yang membuat orang itu dewasa dan kemudian semakin menguatkan dia untuk lebih terlibat lagi, lebih aktif lagi dalam kehidupan gereja. Simbol utamanya adalah minyak krisma yang diurapkan pada dahi, ya, dan penumpangan tangan oleh uskup. Lalu efeknya adalah peningkatan rahmat Roh Kudus, penguatan iman, dan pemberian kekuatan untuk menjadi saksi Kristus. Nah, ini sudah tugas kita. Karena kita sudah menerimakan 3 sakramen inisiasi, itu sakramen awal yaitu baptis, ekaristi, dan sakramen krisma, maka kemudian tugas kita adalah menjadi saksi. Jangan pernah takut menjadi orang Katolik. Terkadang kita kalau pergi makan di tempat umum takut untuk membuat tanda salib. Menjadi saksi Kristus, ya, saya harus bersaksi. Lalu sakramen tobat atau pengakuan dosa. Nah, sakramen ini memberikan pengampunan dosa yang telah kita lakukan setelah baptisan. Nah, bisa dipahami, ya? Sebelum kita dibaptis ada yang disebut sebagai dosa asal. Nah, kita dibaptis. Lalu kemudian sakramen tobat, ya, banyak hal yang kita lakukan tentunya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak sesama dan juga alam ciptaan. Ya, maka kita melakukan pengakuan dosa. Simbol utamanya adalah pengakuan dosa, penyesalan, lalu kemudian ada absolusi dari imam. Absolusi itu berupa begini. Kalau imam mengatakan saat saudara-saudara semua pengakuan dosa, setelah ini silakan berdoa 3 kali Salam Maria dan 1 kali Bapa Kami. Itu adalah absolusi dari imam. Lalu kemudian dia mengatakan, saya atas nama gereja, ya, menghapuskan dosa-dosa saudara itu. Nah, maka kemudian kita harus dengar saat romonya mengatakan kamu harus berdoa 3 kali Bapa Kami atau 1 kali Salam Maria. Itu penting, nah, karena itu absolusi. Lalu kemudian efeknya adalah pengampunan dosa, rekonsiliasi, ya, artinya kembali menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Satu hal yang penting dalam sakramen tobat, jangan pernah takut untuk mengaku dosa dengan Romo. Yakin dan percaya bahwa Romo tidak akan mengumbarkan dosa itu ke orang lain. Kalau dia mengumbarkan dosa itu, maka dia dikenakan sanksi. Nah, ada dosanya juga. Maka nggak usah kita mengatakan, wah saya malu mau nyampaikan kepada Romo dosa-dosa saya. Ya. Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari seorang imam untuk mendengarkan pengakuan. Karena dia mengampuni dosa itu bukan atas nama dirinya, tetapi atas nama Allah dan gereja. Itu. Lalu yang berikut sakramen pengurapan orang sakit. Nah, sakramen ini
dia memberikan kekuatan sekaligus penghiburan, lalu kemudian penyembuhan rohani bagi mereka yang sakit parah atau mendekati kematian. Simbol utamanya adalah minyak suci yang diurapkan pada dahi dan tangan, dan efeknya adalah penghiburan, pengampunan dosa, ya, dan kadang-kadang penyembuhan secara fisik. Ini yang saya maksudkan tadi di bagian awal. Sakramen pengurapan orang sakit itu pada dasarnya dia memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, bukan sebagai vonis bahwa setelah kamu menerima sakramen ini kamu mati. Tidak. Itu yang kadang-kadang kita keliru, ya. Dia sifatnya sebagai kekuatan, sebagai penghiburan. Kalau misalnya dia sangat berusaha, maka kemudian secara fisik pasti dia sehat. Bahkan ada orang yang menerima sakramen pengurapan itu sampai 3-5 kali, ya. Gitu. Tapi sering terjadi bahwa ketika orang menerimakan sakramen pengurapan langsung meninggal. Itu yang membuatkan persepsi kita, ya, pandangan kita, oh, bahwa setelah saya menerima sakramen ini pasti saya dihantar menghadap Bapa. Enggak juga, ya. Lalu sakramen yang berikutnya adalah sakramen perkawinan. Sakramen ini memberkati persatuan antara seorang pria dan seorang wanita, ya, dan memberikan rahmat untuk hidup dalam kasih dan kesetiaan sebagai suami istri. Simbol utamanya adalah, ya, pemberkatan, lalu kemudian ungkapan janji, ya, lalu kemudian kesetiaan itu disimbolkan dengan cincin. Ungkapan janji itu ketika seorang pasangan mengatakan saya, ya, berjanji mendampingi engkau dalam suka dan duka, untung dan malam. Nah, itu ungkapan janji itu. Maka efeknya adalah pemberian rahmat untuk hidup dalam kasih dan kesetiaan, ya, dan pengurusan dalam keluarga. Dan harus dipahami tujuan dari sakramen perkawinan bukan pertama-tama untuk mendapatkan anak. Dilemanya memang seperti itu. Ketika orang mengatakan, apa tujuan kalian menikah? Ya, untuk mendapatkan anak. Nah, pada dasarnya bukan. Tujuan dari perkawinan pada tempat yang pertama adalah untuk kebahagiaan suami dan istri. Nah, itu untuk kebahagiaan suami dan istri. Tujuan yang lainnya adalah terarah pada prokreasi, atau tadi itu kelahiran anak. Nah, pertanyaannya adalah, kalau saya tidak dikaruniai anak, maka jangan pernah mengatakan bahwa wah, Allah tidak berpihak sama saya. Ingat bahwa tujuan yang paling utama adalah kebahagiaan suami dan istri. Itu yang harus dipupuk, itu yang harus dipelajari bersama. Lalu sakramen yang berikutnya adalah sakramen imamat, memberikan rahmat dan kuasa untuk melayani gereja, ya, sebagai imam, sebagai uskup, lalu kemudian sebagai diakon. Simbolnya itu adalah penumpangan tangan. Nah, saat uskup menumpangkan tangan kepada seorang imam, nah, itu simbol utamanya. Lalu efeknya adalah pemberian rahmat dan kuasa untuk melaksanakan pelayanan sakramental. Seperti yang saya katakan tadi, 6 sakramen yang lainnya itu tidak bisa dijalankan kalau nggak ada sakramen imamat, para imam, para uskup dan diakon. Nah, itu penjelasan berkaitan dengan 7 sakramen. Lalu pengelompokan sakramen itu ada yang disebut sebagai sakramen inisiasi. Ada 3 sakramen inisiasi: sakramen baptis, sakramen penguatan atau krisma,
dan sakramen Ekaristi yang memperkenalkan kita ke dalam kehidupan Kristen. Maka syarat utama kalau menjadi seorang Katolik itu ya diperkenalkan sakramen inisiasi itu sebagai pintu gerbang ya, masuk dalam Katolik. Lalu ada sakramen penyembuhan ya, secara rohani tentunya, yaitu tobat dan pengurapan orang sakit, yang menyembuhkan kita secara rohani dan sekaligus secara fisik. Lalu ada sakramen panggilan, yaitu imamat dan perkawinan, yang memberkati panggilan khusus untuk melayani Allah dan gereja. Jadi kita bisa kelompokkan sekarang sakramen inisiasi, sakramen penyembuhan, dan sakramen panggilan. Sakramen inisiasi ada 3, baptis, krisma, dan ekaristi. Sakramen penyembuhan ya, pengurapan dan tobat. Dan sakramen panggilan adalah imamat dan perkawinan. Lalu apa sih tujuan dari sakramen itu ya? Tujuan dari sakramen pertama-tama adalah menyampaikan rahmat Allah. Sakramen adalah sarana yang ditetapkan oleh Kristus sendiri. Itu bukan semau-maunya Paus Fransiskus atau semau-maunya Kardinal Suharyo, tidak. Itu ditetapkan oleh Kristus sendiri. Dan kita bisa menemukannya di mana? Itu dalam kitab suci. Seperti itu. Lalu kemudian tujuan yang lainnya adalah membangun komunitas gereja. Artinya sakramen-sakramen ya, terutama Ekaristi, itu menyatukan umat beriman dalam satu tubuh Kristus, yaitu gereja. Nah, ini penting kita pahami ya, bahwa dalam Ekaristi itu tidak ada pembedaan. Ya, tidak ada pembedaan mengatakan bahwa ya kursi nomor 1 itu untuk DPR yang beragama Katolik. Enggak. Semua dalam gereja Katolik dalam perayaan Ekaristi itu satu dan sama. Ya. Katolik itu ada universal, semuanya sama di hadapan Allah. Sehingga kita jangan pernah merasa minder untuk kemudian, wah, mendingan saya duduk di belakang sajalah. Saya ini siapa? Enggak. Dalam Ekaristi, ya, Yesus menyatukan kita sebagai satu tubuh Kristus, yaitu gereja. Lalu menguduskan kehidupan manusia. Sakramen-sakramen, ya, itu mencakup seluruh perjalanan hidup manusia. Seperti yang saya katakan, dari awal, ya, dari dia lahir sampai dia mati. Lalu, nah ini yang paling penting sekarang untuk kita pahami. Ada istilah penting dalam sakramen itu. Ada 2 ya. Ini bahasa Latin. Ya. Kita nggak usah hafal bahasa Latinnya, tetapi mungkin artinya aja nanti ya. Yang pertama itu adalah ex opere operato. Itu pertama. Dan yang kedua itu adalah ex opere operantis. Ex opere operato itu artinya adalah oleh pekerjaan yang dilakukan. Bahasanya agak berat, tapi penjelasannya kurang lebih seperti ini. Ex opere operato ya, dalam konteks sakramen Katolik berarti bahwa rahmat dari sakramen itu diberikan oleh tindakan sakramen itu sendiri, bukan oleh kesalehan atau kekudusan orang yang melayani sakramen tersebut. Ya, maksudnya dalam diri sakramen itu sendiri itu sudah memberikan kekuatan. Tanpa kita harus berbuat apa-apa pun, itu dalam diri sakramen itu sudah ada. Ya. Itu maksudnya. Dengan kata lain, ketika sakramen ya dilakukan dengan benar, ya, mengikuti ritus yang ditetapkan, misalnya Ekaristi ya, dari awal sampai akhir itu, rahmat Allah itu hadir dan bekerja. Terlepas apakah iman dari pelayan sakramen atau orang
yang sempurna atau tidak. Mau kita tidur, mau kita bermain, mau kita buat apa-apa di belakang, sakramen Ekaristi tetap pada dirinya kudus. Allah tetap hadir di sana. Itu maksud dari ex opere operato itu. Dalam dirinya, ya, sakramen itu sudah kudus adanya. Contoh sederhananya begini. Bayangkan begini, Anda memiliki kunci, ya, yang dirancang khusus untuk membuka pintu tertentu, entah itu pintu belakang, pintu depan, ya. Tidak peduli siapa yang menggunakan kunci itu, ya, apakah itu orang baik, apakah itu orang buruk. Jika kunci itu dimasukkan dengan benar, maka pintu itu dengan sendirinya akan terbuka. Nah, itu dia, ya. Mau yang buka kunci itu anak kecil, mau yang buka kunci itu orang dewasa, tapi ketika kunci itu dengan pada dirinya sendiri benar, maka pintu itu akan buka. Maka demikian pula dalam sakramen, tindakan sakramen, ya, seperti air yang dituangkan dalam baptisan atau roti dan anggur yang dikonsekrasikan oleh imam, ya, adalah kunci yang membuka rahmat Allah. Rahmat itu berasal dari Kristus yang menetapkan sakramen, bukan dari kesalehan pribadi pelayan sakramen atau penerima sakramen. Kalau sampai di sini, mental enak dong kita sebagai penerima. Ya udahlah, saya tidur aja dalam perayaan Ekaristi. Toh nanti sakramennya juga menyelamatkan saya. Tentu tidak. Jangan sampai di situ. Maka istilah yang berikutnya adalah ex opere operantis. Artinya adalah pekerjaan orang yang melakukan, oleh pekerjaan orang yang melakukan. Dalam konteks sakramen Katolik, ya, istilah ini merujuk pada disposisi atau sikap batin dari penerima sakramen. Nah, ini merujuk pada orang yang tidur tadi itu. Merujuk pada disposisi atau sikap batin si penerima sakramen. Meskipun sakramen-sakramen itu ex opere operato, ya, artinya oleh tindakan sakramen itu sendiri, tapi sikap batin penerima sakramen sangat penting untuk menerima buah-buah rahmat sakramen secara penuh. Nah, itu penting. Maka pentingnya sikap batin. Sikap batin itu meliputi ini. Ada iman, ya, keyakinan akan kehadiran dan karya Kristus dalam sakramen. Saya sungguh mengimani bahwa dalam Ekaristi itu, walaupun yang saya lihat itu adalah roti dan anggur, tapi itu adalah tubuh dan darah Kristus sendiri. Secara rasional memang saya tidak bisa menerima, tapi saya memiliki yang namanya iman. Lalu kemudian adanya penyesalan, ya, misalnya dalam sakramen tobat, rasa sedih dan benci atas dosa-dosa yang telah saya lakukan. Itu penting. Dalam sakramen tobat kita tidak bisa membangun persepsi seperti ini. Hari ini saya buat dosa, kan ada sakramen tobat. Ya udahlah, besok saya pergi ke Romo untuk mengaku dosa. Lalu kemudian besoknya lagi, ya udah saya melakukan dosa lagi. Kan ada sakramen tobat. Tidak seperti itu. Dari si penerima sakramen harus ada kesadaran, harus ada penyesalan. Itu. Lalu kemudian selain penyesalan ada niat baik. Artinya apa? Keinginan untuk memperbaiki diri dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu penting. Keinginan untuk memperbaiki diri dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lalu keterbukaan terhadap rahmat Allah, kerendahan hati untuk menerima dan bekerja sama dengan rahmat yang diberikan oleh Allah. Tidak melulu Allah yang memberikan rahmat,
tapi manusia harus menanggapinya. Baru kemudian sakramen itu nanti bisa terwujud dan terjadi. Nah, itu penting yang untuk kita bisa paham. Nah, kita lihat contohnya sekarang ya. Misalnya, saya mengambil 2 contoh, sakramen Ekaristi dan sakramen pengakuannya, sakramen tobat. Sakramen Ekaristi, ex opere operatonya ya, ketika seorang imam mengucapkan kata-kata konsekrasi, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku, ya, atas roti dan anggur, maka roti dan anggur tersebut secara nyata berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya. Kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi itu terjadi terlepas dari keadaan seorang imam. Mungkin imamnya tadi pagi dia minum mabuk-mabukan misal, atau tadi pagi dia marahin kosternya, tadi pagi dia marahin umatnya. Terlepas dari itu semua, dalam sakramen itu roti dan anggur tetap berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, tentu tidak hanya sampai di situ, maka ex opere operantisnya ya, umat yang menerima komuni kudus harus berada dalam keadaan rahmat, tanpa dosa berat yang yang belum ia akui, dan memiliki iman akan kehadiran nyata Kristus. Nah, ini umat yang menerima komuni kudus harus berada dalam keadaan rahmat tanpa dosa berat ya, yang belum dia akui. Ini penting, kategori-kategori dosa berat. Nah, bisa kita pelajari ya, ketika misalnya membunuh misalnya, atau berzina dan lain sebagainya. Nah, itu dikategorikan sebagai dosa berat. Maka seseorang sebelum menerima komuni, dia merasa dirinya, saya sungguh berdosa ya, kategorinya dosa berat. Maka sakramen tobat sebagai jalan untuk dia kembali bisa berelasi dengan Allah. Maka dalam sakramen Ekaristi juga, selain ya dalam keadaan tanpa dosa berat, kelayakan seseorang. Kalau kita lihat di gereja ya, ada saudara-saudara kita yang hadir ke gereja pakai singlet saja, atau mungkin selepas pulang dari Car Free Day dari Monas, karena nggak ada waktu untuk pulang ke rumah, ya udah mampir aja ke gereja langsung misa, masih keringat-keringatan. Atau ada yang pakai celananya pendek. Pertanyaan baliknya, ketika saudara diundang ke kondangan, itu lipstiknya tebalnya 5 cm, pakaiannya wah luar biasa. Itu ke kondangan, sesama manusia loh itu. Untuk Allah, ya udahlah kaos oblong saja. Ini menjadi ya pertanyaan reflektif, dan untuk saudara-saudara saya di Umbor, semoga kebiasaan itu jangan ditiru. Untuk Allah kita harus total bahwa kita sungguh mau berjumpa dengan Tuhan. Itu. Misalnya contoh yang lain dalam sakramen tobat, ya pengakuan dosa. Ex opere-operatonya, ketika seorang imam memberikan absolusi pengampunan ya kepada orang yang mengaku dosa, saya mengampuni saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka pengampunan itu terjadi. Ya. Terlepas dari kesadaran saudara mengatakan, wah saya masih beban. Tapi dalam sakramen tobat itu, saudara dilepaskan dari segala dosa. Yang terpenting adalah apa? Kejujuran untuk mengaku dosa. Harus memiliki penyesalan ya. Lalu kemudian niat untuk memperbaiki diri dan pengakuan dosa yang jujur. Gitu ya.
Maka jika seorang mengaku dosa tanpa penyesalan atau niat yang tulus, absolusi tetap diberikan, tetapi mereka tidak menerima pengampunan dosa secara penuh. Artinya dengan keadaan sadar, ya, saya sudah diberikan pengampunan, tapi kemudian saya tetap berbuat lagi, tentunya dalam keadaan sadar. Dikatakan dosa itu kan karena saya sadar, ya. Maka absolusi itu, ya, tentu tidak akan terjadi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah rahmat itu sama untuk kita semua yang hadir di sini? Tentu berbeda, ya, karena kita menghayatinya secara pribadi. Orang yang tidur dari sejak awal sampai akhir misa tentu berbeda dengan penghayatan orang yang dari awal dia kusuk. Seperti itu. Maka rahmat itu diterima tergantung dari disposisi batin orang tersebut. Tapi ingat, Allah tidak memilah-milah, ya. Dia tetap hadir dalam sakramen itu. Yang membedakan sekarang adalah disposisi batin kita. Apakah saya mau serius atau tidak? Maka saya bisa mengatakan begini, ex opere operato itu menjamin bahwa sakramen-sakramen efektif, ya, dalam menyampaikan rahmat Allah. Sedangkan ex opere operatis itu mengingatkan kita bahwa sikap batin kita itu penting untuk menerima rahmat sakramen secara penuh. Kita nggak hanya bersandar pada ya udahlah, kan toh Allah menyelamatkan saya. Harus ada usaha dari manusia untuk menerima sakramen itu. Oke, saya rasa sudah pas. Waktunya lagi 10 menit kita mau bisa, ya. Terima kasih, selamat pagi.